Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salawatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, nama saya Muhammad Syafrizal, NIM 0201192074, kelas HKI 6B. Ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya untuk matkul psikologi keluarga, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya tentang kriteria dalam memilih pasangan suami dan istri. Yang pertama itu pengertian memilih calon kriteria pasangan. Memilih pasangan, membangun dan membina keluarga yang terdiri dari suami dan istri memerlukan perhatian, kasih sayang, keharmonisan. Agar apa? Agar keluarga yang dibangun itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Membangun keluarga itu bukan hanya permasalahan perdata, tetapi membangun keluarga itu adalah suatu yang memang dianjurkan dan menyangkut tentang keimanan seseorang. Karena apa? Karena itu membahas tentang atau menjalankan sunnah dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, ada beberapa kriteria untuk kita memilih calon suami dan calon istri. Baik, di sini saya akan membahas tentang memilih kriteria calon suami. Di sini saya akan membahas beberapa kriteria calon suami menurut pandangan Islam. Yang pertama itu agama dan akhlak. Agama dan akhlak menjadi dasar utama bagi seorang perempuan untuk memilih calon suami yang baik. Karena apa? Karena kita sebagai calon suami harus memiliki agama dan berakhlakul karimah yang baik. Agar apa? Agar kita bisa membina keluarga kita bahagia dunia dan akhirat. Jadi orang tua di sini juga harus berperan penting dan harus bersifat tegas. Agar apa? Agar anak gadis tersebut bisa jatuh kepada tangan calon suami yang baik. Karena kalau calon suaminya itu baik, maka calon suami itu pasti akan memuliakan calon istrinya dan bisa membawa calon istrinya itu bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua itu ada sehat jasmani dan rohani. Laki-laki yang sehat rohani dan jasmaninya itu pasti bisa membimbing keluarganya dengan baik dan benar. Tetapi jika laki-laki yang memiliki penyakit rohani seperti stres, depresi, bahkan gila, ataupun penyakit jasmani seperti impoten, itu akan cenderung tidak dapat memperlakukan atau tidak dapat membina keluarganya dengan cara yang baik. Dan yang ketiga itu adalah bertanggung jawab. Sifat bertanggung jawab harus menjadi salah satu kriteria bagi calon suami. Karena apa? Karena segala permasalahan dan segala keputusan yang akan diputuskan dalam keluarga itu harus diambil oleh pihak suami. Dan juga suami harus menafkahi segala keperluan yang ada di dalam keluarga, baik itu sandang, pangan, maupun papan, dan maupun biaya pendidikan anak yang akan dilahirkan dari keluarga tersebut. Baik, selanjutnya itu adalah kriteria memilih calon istri. Yang pertama itu adalah wanita yang soleh. Wanita yang soleh akan membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi keluarga tersebut. Biasanya wanita yang soleh memiliki gerak-gerik yang menyenangkan, membawa ketentraman, kedamaian, maupun ketertiban bagi keluarga tersebut. Kedua itu adalah memilih perempuan yang produktif. Produktif yang dimaksud di sini ialah wanita yang subur dan penyayang. Yang dimaksud subur ialah bisa memiliki atau melahirkan banyak keturunan. Yang kedua itu tentang penyayangnya. Penyayang itu adalah sifat mulia dari wanita yang soleha. Jadi kalau wanitanya itu penyayang, pasti dia itu memiliki suatu perhatian, suatu kasih sayang, dan suatu pengertian yang lebih kepada suaminya, agar suami itu bisa memiliki keterikatan kebahagiaan terhadap istrinya tersebut.
Dan yang ketiga itu adalah sehat rohani dan jasmani. Kesehatan rohani dan jasmani ini sangat penting bagi seorang ibu. Karena apa? Karena jika ibu yang memiliki ketidaksehatan rohani dan jasmani seperti penyakit mental, depresi atau stres ketika dia mengandung anak, maka cenderung anak yang dilahirkan itu akan memiliki psikologi yang terganggu ataupun kelainan mental. Yang keempat itu adalah pemilihan atas dasar keturunan yang baik. Jadi Rasulullah menganjurkan kita untuk menikah dengan perempuan yang keturunannya memang baik. Karena apa? Kalau kita lahir dari keturunan yang baik, jadi otomatis kita tuh pasti berperilaku baik. Dan Rasulullah tidak menganjurkan kita untuk menikah dengan, walaupun gadis itu cantik, tapi dia memiliki keturunan yang buruk, jika dianjurkan tidak menikahi perempuan tersebut. Yang kelima itu ialah perawan atau bukan janda. Bukan kita tidak boleh menikahi janda, tidak. Tetapi lebih baik kita menikah dengan seorang yang perawan. Karena kalau membahas tentang keperawanan adalah suatu yang sakral dalam pandangan Islam. Karena keperawanan itu adalah dilihat dari sifat, karakter atau perbuatan seseorang jika dia memang sudah tidak perawan. Jadi hendaklah kita menikahi perempuan yang masih perawan karena itu lebih menyenangkan, lebih enak dinikmati, dan lebih bisa membawa kedamaian bagi keluarga kita. Selanjutnya itu menikah bukan dari keluarga dekat. Syekh Tahami menganjurkan kita untuk tidak menikahi perempuan yang memang itu kerabat dekat kita. Karena apa? Karena itu nanti akan menimbulkan atau cenderung membuat anak yang dilahirkan dari keluarga tersebut akan memiliki penyakit psikologis atau penyakit mental lainnya. Maka daripada itu, hendaklah kita menghindari pernikahan dari keluarga atau kerabat terdekat. Yang terakhir itu gadis yang cantik. Jadi semua pria pasti ingin memiliki kriteria calon istri yang cantik. Karena apa? Karena kecantikan seorang istri akan membawakan kebahagiaan, ketentraman, dan membawa ketenangan bagi seorang suami dan keluarga tersebut. Mungkin demikianlah kriteria calon suami dan istri yang baik menurut Islam yang bisa saya sampaikan kepada para audiens. Mungkin bisa bermanfaat kepada kalian, dan kepada Allah mungkin saya mohon ampun ketika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.